Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifadah wa nafa wal ittifa wa tadhakkur wa tadhkir wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima dan sekarang kita sudah memasuki makalah yang ke-27. Ini makalah yang terakhir dari bab yang kelima dan insyaallah nanti akan berlanjut ke bab yang ke-6. Ini ada 10 bab. Jadi setiap bab itu, kalau bab yang kelima berarti makalahnya ada 5. Kalau yang bab yang ke-6 nanti makalahnya ada 6. Makalah yang ke-27, wal maqalatus sabiatu wal ishruna, qala Yahya bin Mu'ad ar-Razi, berkata Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah fil munajat, di dalam munajatnya. Apa munajat? Doa. Di dalam doanya, di dalam komunikasinya kepada Allah. Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika, kata Yahya bin Mu'ad ar-Razi, seorang ulama besar. Ya Allah, malam itu tidak indah kecuali dengan bermunajat kepadamu, kata Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Malam itu tidak akan mungkin indah kecuali jika diisi bermunajat kepada Allah, diisi bermunajat kepadamu, kata Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Malam sebagus apapun, kalau tidak diisi dengan bermunajat kepada Allah, tidak diisi dengan sholat malam, bangun malam, qiyamul lail, malam itu tidak indah. Makanya di Tarim itu ada ulama namanya Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau mendapatkan julukan Jamalul Lail, artinya indahnya malam, malam yang indah, karena setiap malam beliau itu bermunajat kepada Allah, menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai yang paling terkenal itu beliau Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ini pada saat bulan puasa, pagi itu tidak baca Quran, siang tidak baca Quran, sore tidak baca Quran. Baca Qurannya cuma malam. Berbeda dengan kita kan ya. Kita mungkin bisa jadi tidak baca sama sekali, atau mungkin bisa jadi baca pagi, siang, sore. Tapi beliau justru malam hari. Kenapa kok seperti itu? Karena setiap kali beliau membaca Al-Quran, beliau merasakan ada manis yang ada di mulutnya beliau, seakan-akan itu madu. Jadi manisnya ibadah menjelma sampai menjadi hal yang bisa dirasakan secara zahir. Jadi beliau terkenal tidak pernah baca Quran ketika bulan puasa, di siang hari, pagi hari atau sore hari. Beliau baca Qurannya pada malam hari. Ini kata Yahya bin Mu'ad ar-Razi, tidak indah suatu malam jika tidak bermunajat kepadamu. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, yambaghi lil alimi ayyakuna lahu khabi'atun minal amali shalih fi ma bainahu wa bainallah azza wa jalla wa la ya'tamidu 'alal ilmi faqat fa innahu qalilul jadwa fil akhirah. Kata Imam Syafi'i, sebaiknya, seyogyanya bagi orang yang alim atau orang yang berilmu, dia mempunyai amal-amal soleh yang dilakukan secara rutin. Jangan hanya mengandalkan ilmunya saja, karena itu sangat sedikit manfaatnya di akhirat. Dan yang bisa kita lihat dan mungkin kita bisa rasakan, orang itu mungkin banyak yang pintar, kalau pintar banyak, gelar sederet, tapi apakah bisa diterima oleh banyak orang, bisa memberi manfaat kepada banyak orang? Belum tentu.
Orang yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang itu adalah orang yang berilmu dan dia mempunyai rutinitas amal soleh yang dilakukan secara istiqomah. Di antaranya adalah sholat malam. Allah pernah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahul lailu nama anni. Sungguh sangat bohong sekali, dusta yang sangat besar orang yang mengaku mencintaiku tapi ketika masuk malam hari dia tidur meninggalkan aku. Itu kata Allah seperti itu, memberikan wahyu kepada Nabi Daud. Ya kita kalau ditanya cinta enggak sama Allah, ya pasti jawab cinta. Bangun enggak waktu malam? Enggak. Itu berarti tidak cinta. Itu tidak cinta. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus, dia mengatakan, man arada as-safa ar-rabbani fa alaihi bil inkisar wal iftiqar fi jawfil lail. Barang siapa yang menginginkan kebersihan dari Allah, kebersihan hatinya dari Allah, maka hendaknya dia merasa hina di hadapan Allah, merasa membutuhkan Allah di tengah-tengah malam, di kegelapan malam. Dikatakan juga oleh Asy-Syaikh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti, beliau mengatakan jumi'al khairu kullu fil lail. Kebaikan itu semuanya terkumpul pada waktu malam hari. Nabi Muhammad Isra kapan? Malam hari. Wa ma uqidat li waliyin li wilayatun illa bil lail. Tidak dilantik seorang wali kecuali pada waktu malam hari. Orang yang tidak bangun malam, tidak biasa bangun malam itu tidak bakal jadi wali. Karena tidak ada pelantikan wali waktu siang hari, tidak ada, kecuali pelantikan jabatan-jabatan duniawi. Ya, pagi, siang, sore, ada tidak pelantikan malam hari? Ya, kalaupun ada bisa dihitung, jarang. Pelantikan ya siang hari. Tapi giliran pelantikan wali itu dilakukan pada waktu kapan? Malam hari. Dikatakan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Saya jadi teringat ini ketika baca kitab ini. Kemarin saya mendengarkan ceramah dari Habib Ali bin Hasan Baharun, putra dari pendiri Pondok Darul Dakwah Bangil, Pasuruan. Waktu itu beliau diundang di acara hallnya Habib Hasan Baharun di Pontianak kalau tidak salah, pokoknya di luar Jawa. Beliau itu menjelaskan, sekarang pengasuhnya itu Habib Zain bin Hasan Baharun. Beliau itu orang yang sangat sibuk, pagi ngajar, pokoknya ngurusi santri, belum lagi nyari dana buat pembangunan pondok pesantren, dan itu tidak pernah minta sumbangan dari pemerintah, proposal dan lain sebagainya, tidak pernah. Kemarin saya dari Daluah hari Senin, saya beli baju koko di sana. Kok ada bangunan baru ini? Kapan ini? Kebetulan yang jaga tokonya ini, yang punya toko ini Habib. Beb, ini kapan kok ada bangunan baru ini? Barusan ini, belum ada seminggu. Ini tanggal 4 kalau tidak salah, 4 September ini mau dipakai acara zuat dari keluarganya Habib Hasan Baharun ini. Wah, ini kan baru sedikit ini. Iya, pokoknya tanggal 4 harus dipakai. Pikir saya, ini sulapan apa ini? Kok cepat banget nanti bisa langsung jadi itu. Nah, itu tapi karena keyakinan. Nah, Habib Zain ini muridnya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, pernah mondok di Mekah. Nah, dia kan pengasuh pondok Daluah ini, sibuk pagi, siang, sore, malam ngurusi santri, belum lagi nyari dana buat pembangunan pondok pesantren. Tapi beliau ini punya tugas setiap sebulan sekali atau berapa minggu sekali begitu, ada semacam ikatan alumni Pondok Rusaifah, Sofwah itu namanya. Itu beliau punya tugas untuk ngantor di Surabaya sehari full. Itu beliau pasti datang itu. Walaupun di sana juga ada kerjaan. Kenapa? Murni karena perintah dari gurunya, khidmat kepada gurunya. Daerah pada Daluah itu berapa santrinya itu? Ribuan. Bahkan pondok yang cukup mewah dan megah itu pondok Daluah itu. Disempatkan itu. Karena murid-murid yang sukses itu yang punya ikatan yang sangat kuat kepada gurunya.
padahal gurunya sudah tidak ada. Itu ketika putranya Said Muhammad itu, Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki datang kepada beliau di pondok, itu beliau cium tangan, padahal usianya ya seumuran dengan Said Ahmad Habib Zain ini. Cium tangan, dipijit-pijit kakinya, itu luar biasa. Makanya kata Habib Ali yang ceramah waktu itu di hallnya Habib Hasan, murid yang sukses itu murid yang punya ikatan yang sangat kuat kepada gurunya. Makanya saya seringkali juga bilang, bagaimanapun guru itu nomor satu. Guru itu nomor satu. Dikatakan oleh Habib Ali, ya aneh saja kalau ada murid, ada hall, wali fulan, syekh fulan, kiai fulan, habib fulan datang dibela-bela ini walaupun itu tempat yang sangat jauh. Giliran acara gurunya tidak datang. Ada apa dengan hatinya? Ada yang bermasalah itu. Giliran urusan gurunya tidak dihadiri, urusan yang lain walaupun itu juga tidak salah, bagus. Karena mereka juga para kekasih-kekasih Allah. Tapi ini ada yang masalah di dalam hatinya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu orang di Bojonegoro. Dia mondok di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Kemudian ada yang wafat di pondok itu yang juga termasuk salah satu pengasuhnya. Saya bilang, saya tanya, kamu kok tidak takziah, tidak hadir ke sana? Tidak, saya tidak semangat. Tapi saya tidak tahu ya, ketika misalkan hallnya Habib Soleh, hallnya Habib Anis, saya itu pasti datang walaupun saya sibuk apapun. Pikir saya, kamu ada yang bermasalah ini. Di hatinya ada yang bermasalah. Bukan tidak bagus ya, hadir hall itu bukan tidak bagus. Tapi gurunya masa dilupakan. Kita bisa mengenal mereka, para wali, para kekasih-kekasih Allah, orang-orang mulia, orang-orang soleh, berkat siapa? Berkat guru. Dikira berkat siapa? Berkat guru kita sendiri, bukan berkat siapa-siapa. Nah ini yang perlu untuk diperhatikan. Kata Habib Ali, kalau ada orang seperti itu yang tidak begitu kuat hubungan dengan gurunya, pasti ada masalah. Bisa masalah keluarga, bisa masalah ekonomi, bisa urusannya ruwet dan lain sebagainya. Pasti ada masalah. Kenapa? Karena tidak menduakan urusan gurunya dibanding urusan yang lain, yang walaupun itu juga bagus. Apalagi yang tidak bagus. Itu bagus tidak hadir hall seperti yang terkenal di Indonesia, hall Habib Soleh, hall Habib Anis. Kemudian ada di Banjarmasin hall Tuan Guru Zaini, Tuan Guru, ada siapa lagi yang hall Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik. Bagus apa tidak bagus? Bagus. Tapi bagaimanapun kita harus banyak belajar dari ceritanya Syekh Ali Baros. Kenapa beliau kok bisa sehebat itu sampai Habib Abdurrahman Al-Attas ini bilang tidak sah, ibaratnya tidak sah kalau baca Rotib Al-Attas tidak tawasul dulu kepada Syekh Ali Baros. Padahal itu adalah muridnya, bukan gurunya. Nah, jadi seperti itu. Ini dijelaskan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Beliau menjelaskan begini, seandainya ada raja, atau kalau sekarang misalkan seandainya ada presiden misalnya begitu, menawarkan sesuatu, nanti yang datang di rumahku jam 2 malam akan saya kasih segala kebutuhannya. Misalkan ada presiden ngomong seperti itu, kira-kira bagaimana? Datang banyak enggak? Datang banyak. Kita tidak percaya sama Allah. Kita tidak percaya sama Allah. Pada saat sampai detik ini kita ini masih tidak percaya sama Allah. Padahal Allah itu sudah jelas disabdakan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya. Salah satu di antaranya, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir fayaqulu. Allah itu menurunkan segala macam kasih sayangnya di langit dunia pada saat sepertiga terakhir. Kemudian Allah memanggil-manggil kepada kita semuanya, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaanku, akan aku kabulkan permintaannya. Kita seakan-akan sudah tidak percaya sama Allah. Coba seandainya tidak usah presiden ya, misalkan bupati
nanti ada bantuan. Bantuannya harus diambil jam 2 malam. Kalau tidak hangus. Kita kira ada yang sampai ketiduran enggak? Susah itu untuk ketiduran. Bisa jadi dia tidak tidur, nunggu sampai jam 2. Kenapa? Karena untuk mendapatkan bantuan. Nah kita ini sudah jelas ini sabda Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Rasulullah itu tidak pernah berbohong, semua itu wahyu dari Allah. Kita ya percaya sih percaya, tapi kenyataannya keadaan kita yang tidak mempercayainya. Kemudian kata Allah di sepertiga terakhir malam, man yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang minta kepadaku, maka aku akan memberikan segala apapun permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang beristighfar, meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Seakan-akan kita itu bilang, saya itu tidak punya dosa ya Allah, jadi tidak perlu untuk bangun malam. Saya tidak punya dosa, jadi tidak butuh untuk memenuhi panggilan-panggilanmu. Seakan-akan seperti itu. Nah, ini tamparan keras ini dari kitab ini kepada kita semuanya. Bahkan dikatakan oleh sebagian orang soleh, ba'dus solihin, alaika bis sahar wa illam yakun bi ibadah fal murad al istiqat fa in istata'ta alla takuna akhiral lail illa mustayqadan faf'al. Ini saking ininya, saking keterlaluannya kita itu, sampai sebagian sholihin itu berkata, kamu itu kalau bisa bangun malam walaupun tidak ibadah. Coba biasakan bangun malam, misalkan menjelang subuh atau jam 2:30 atau jam 3. Itu sampai sebagian sholihin itu berkata, ya sudah bangun saja, tidak usah ibadah, tidak apa-apa. Saking pentingnya bangun malam, saking pentingnya bangun malam. Makanya itu satu hal yang sangat penting. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini abahnya Habib Salim. Habib Salim ini gurunya Habib Umar. Habib Umar itu seorang ulama yang sudah terkenal, punya santri dari berbagai macam negara, tapi masih belajar kepada Habib Salim waktu itu masih ada. Dan saya lihat sendiri, sekali berhabib Umar yang sudah pengasuh pondok pesantren, santrinya bukan dari lokalan tapi dari berbagai macam mancanegara, tapi beliau masih belajar kepada Habib Salim. Ya kita ini siapa? Tidak mau belajar itu siapa? Nah, jauh dengan Habib Umar. Kata Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan, beliau itu kalau ada santri yang tidur sampai tulu'ul fajar, sampai munculnya matahari, beliau itu memerintahkan, anggap saja pengurus-pengurus itu, untuk menyiram kedua telinganya. Kenapa kok seperti itu? Karena dalam sebuah hadis dikatakan, dzaka rajulun bala syaitan fi udunaihi. Orang itu yang bangun sampai lewat subuhnya itu berarti telinganya itu dikencingi sama setan. Makanya itu harus dibasuh kencingnya itu. Kenapa? Karena dikencingi sama setan. Bahkan dikatakan dulu itu ada seorang wali majdub. Tahu wali majdub? Pura-pura gila. Bukan pura-pura gila. Wali majdub itu Aneh bilangnya. wali majdub itu gambarannya begini. Wali itu kan biasanya ada tahapan-tahapannya itu. Step by step itu, sedikit demi sedikit kemudian jadi wali. Tapi ini langsung naik, langsung melesat sampai ke atas. Jadi agak kaget gitu loh. Langsung saking terlalu besar frekuensi cintanya kepada Allah itu. Jadi tidak normal kalau menurut kita, tapi sebenarnya itu normal karena cinta kepada Allah. Jadi seakan-akan gila tapi tidak gila. Nyeleneh lah, pokoknya seperti nyeleneh. Kadang-kadang tidak pakai baju atau apa, itu majdub sudah. Kalau bahasa umumnya ya gila, tapi itu gila kepada Allah. Saking gilanya kepada Allah. Jadi tidak melalui proses, tapi langsung ditarik oleh Allah. Jadzab itu harus ditarik, langsung ditarik menjadi wali gitu, tanpa melalui tahapan-tahapan yang cukup lama. Itu loh, itu namanya jadzab. Pernah seorang wali majdub, kalau di Indonesia itu Habib Syekhon, itu termasuk wali majdub. Pernah ada seorang wali majdub yang kencing di telinganya seseorang yang tidur sampai munculnya fajar. Kemudian orang itu, wali majdub itu berkata, lebih bagus mana kencing saya atau kencingnya setan?
Lebih bagus mana, kencingnya saya apa kencingnya setan? Lebih bagus mana? Kencingnya wali majdzub itu. Wah, berarti orang itu harus benar-benar dibersihkan itu telinganya. Kalau sampai bangunnya sampai kesiangan itu terlalu banyak kencingnya setan yang ada di telinganya. Makanya yang bagus itu kalau bangun tidur, terutama malam hari itu dibersihkan telinganya, khawatir dikencingin sama setan. Atau kemudian dibersihkan ininya, hidungnya. Kalau tidak seperti itu biasanya masih malas-malasan untuk ibadah. Saking pentingnya sholat malam sampai sebagian ulama mengatakan di dalam kitab Kalamul Habib Alwi bin Syihab, laula qiyamul lail ma ahbabna al-baqa fid dunya. Seandainya bukan karena qiyamul lail maka aku tidak ingin hidup di dunia. Berarti hidup di dunia itu tidak indah kalau tidak ada qiyamul lail. Seandainya tidak ada qiyamul lail, saya tidak ingin hidup di dunia. Dikatakan juga bahwa dulu ada seorang wali kekasih Allah yang bernama Sabit Al-Bunani. Pada saat Sabit Al-Bunani ini wafat, orang-orang menguburkan beliau, tiba-tiba ada batu yang jatuh di liang lahat, semacam batu bata begitu. Kemudian orang ini ngambil, ternyata dilihat Sabit Al-Bunani sedang sholat di kuburannya. Dan nabi-nabi juga seperti itu. Al-anbiya ahya'un fi kuburihim. Para nabi itu hidup di kuburannya, semuanya sholat di kuburannya. Ini Sabit Al-Bunani ini ternyata sholat di kuburannya. Kemudian langsung ditutup, tanya kepada anaknya, ini amalannya ayahmu ini apa? Kok bisa di dalam kubur bisa sholat? Kemudian kata anaknya, kana yakumul lail khamsina sanah. Ayahku ini bangun malam selama 50 tahun. Faidha kana fi sahar, dan ketika masuk waktu sahur, qala fi du'aihi, beliau berkata di dalam doanya, Allahumma in kunta a'taita ahada min khalqika shalah fi qabri fa'atiniha. Ya Allah, jika engkau pernah memberikan seseorang dari hambamu bisa sholat di kuburannya, maka berikan itu juga kepadaku. Dan Allah tidak menolak permintaan dari Sabit Al-Bunani itu. Sebab apa? Sebab sholat malam. Kita itu tidak usah pesimis. Saya kemarin mendengarkan ceramahnya Habib Hamid bin Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid waktu hall di Bondowoso di YouTube, karena saya tidak hadir. Waktu itu saya ada acara di Jombang. Syekh Abu Bakar bin Salim ini diberi banyak keistimewaan. Termasuk waktu itu banyak orang yang iri, banyak orang yang dengki. Sampai sebagian marga-marga dari habaib waktu itu ada yang punya kambing, kemudian makan di sawahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian ada orang ketiga yang mengadu domba, ngompor-ngompori. Oh, itu tidak benar itu. Masa kambingnya kok makan di situ? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Kalau begitu, biar ini jadi halal, sudah, itu semuanya saya kasihkan kepada orang itu, sawah saya itu, biar jadi halal. Kata Habib Hamid ini, itu beberapa kelebihan yang diberikan Allah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, kelebihannya sudah tidak ada. Syekh Abu Bakar bin Salim sudah tidak ada, tapi Allahnya masih ada, sehingga pemberiannya juga masih ada. Bukan tidak mungkin loh, mungkin saja. Kalau yang penting kita itu punya niatan yang sangat kuat untuk bisa meniru kepada kekasih-kekasih Allah. Urusan mampu dan tidak mampu itu urusan lain nanti. Allah itu tahu kesungguhan hati kita. Yang penting punya keinginan kuat. Masa tidak ada keinginan? Jangan nanggung-nanggung kalau punya cita-cita. Oh, saya pengen seperti Ustadz itu, terlalu rendah. Saya pengen seperti Imam Syafi'i, misalkan, seperti Imam Ahmad bin Hambal, seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, seperti Ala Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, yang tinggi-tinggi itu. Biar apa? Biar kita itu cita-citanya tidak terlalu rendah. Kalaupun kita tidak mampu, Allah tahu niat kita, kesungguhan niat kita.
Dan kita juga tahu sendiri kesungguhan niat kita seperti apa. Dikatakan oleh sebagian ulama, kabattu qiyamal lail 20 sanah. Aku bersungguh-sungguh qiyamul lail selama 20 tahun. Wa tana'amtu bihi 20 sanah, dan aku bisa merasakan nikmatnya selama 20 tahun kemudian. Ya, susah qiyamul lail itu. Susah pada susah. Qiyamul lail susah pada susah. Hah? Qiyamul lail itu susah pada susah. Susah. Qiyamul lail itu susah. Waktunya tidur, kita disuruh bangun. Susah itu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti akan menjadi hal yang tidak berat. Menjadi hal yang tidak berat. Itu makanya kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ya Allah, tidak indah suatu malam kecuali dengan bermunajat kepadamu. Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga punya munajat-munajat yang beliau itu panjatkan di malam hari. Salah satu di antaranya beliau mengakui kelemahannya, beliau mengakui kesalahannya. Bahkan di dalam salah satu munajatnya, ini munajatnya panjang, saya singkat saja. Jazai an tu'adzibani walakin aludu bi husnin minka ya rajai. Ya Allah, balasanku ini sebenarnya aku disiksa oleh engkau, kata Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali ini minal asyra al-mubasysyirin bil jannah, termasuk 10 orang yang diberi kabar masuk surga oleh Allah. Tapi apa kata beliau? Jazai an tu'adzibani, ya Allah, balasanku ini mestinya engkau menyiksa aku. Walakin aludu bi husnin minka, akan tapi aku berlindung dari kebaikan darimu ya rajai, wahai pengharapanku. Aku minta ampun darimu. Ini kata Sayyidina Ali di dalam salah satu munajatnya. Ini yang pertama. Walayatibun naharu illa bi ta'atika, dan tidak indah suatu siang kecuali dengan taat kepadamu, kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Taat ya berarti menjalankan perintah Allah, salah satu di antaranya mencari ilmu, sholat 5 waktu, dan yang wajib-wajib yang lainnya, puasa bulan Ramadan dan lain sebagainya. Yang ketiga, wala tatibud dunya illa bidzikrika. Dunia itu tidak indah kecuali dengan mengingatmu, dengan menyebutmu, dengan berzikir kepadamu. Orang mau sekaya apapun, dia tidak ingat kepada Allah, dia lalai kepada Allah, dia tidak berzikir kepada Allah, tidak ada nilainya apa-apa kekayaannya. Ini benar kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi itu. Coba orang punya uang banyak, punya harta banyak, tapi dia tidak ingat kepada Allah. Ketenangan hatinya tidak ada. Karena yang paling indah di dunia ini ketika kita bisa menyebut namanya Allah. Ya, kita masih ditakdirkan lisan kita yang penuh dosa masih bisa nyebut namanya Allah. Ya Allah. Hati kita yang penuh prasangka masih bisa menyebut nama Allah di dalam hati. Itu masih kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Satu nasihat penting, peringatan penting dari Allah di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurukum. Ini ayat yang sangat penting. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kepada kalian. Coba misalnya, saya analogikan begini. Misal ada seorang guru, kemudian guru ini menceritakan, oh murid saya ini orangnya begini, rajin, orangnya pinter, orangnya istiqomah, orangnya soleh, orangnya begini-begini. Kira-kira kalau kamu mendengar dari orang lain bahwa gurumu cerita seperti itu, diingat-ingat, senang apa enggak? Senang. Apalagi yang mengingat itu dalam tanda kutip ya, karena Allah tidak sama seperti makhluk, maka itu jauh lebih istimewa. Fadhkuruni adzkurukum. Diingat-ingat terus oleh Allah, artinya diperhatikan sama Allah. Hamba-hamba yang mengingat kepada Allah akan diperhatikan oleh Allah. Betapa para ulama itu sangat memperhatikan waktu-waktunya. Makanya kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah.
dunia itu sesaat, maka jadikanlah taat. Dunia itu cepat. Kita lahir diadzani, kita mati, terakhir diqamati. Seakan-akan hidup itu antara perjalanan antara azan dan iqamah, sangat cepat sekali. Dan waktu itu kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, waktu itu akan membunuh kita. Al waktu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika kita tidak memotongnya, maka pedang itu akan memotong kita. Bahkan nanti kata Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, kata Al-Habib Ali bin Syihab. Ali bin Syihab ini juga seorang wali besar. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad juga seorang wali besar. Kata beliau, Habib Ali bin Syihab, man ahaqqu bil buka nahnu au Abdullah Haddad. Siapa yang lebih berhak menangis, kita, artinya Habib Ali bin Syihab atau Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratib Haddad. Coba lihat Habib Abdullah bin Haddad, kata Habib Ali bin Syihab, walau annani abkid dumu'a wa ba'dad dima'i ala ma fatani ya mu'atibi. Seandainya aku nangis darah pun, maka jauh lebih bagus Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kenapa? Saro ala sanani Muhammad. Beliau ini Habib Alawi Al-Haddad, ini kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, walau annani abkid dumu'a wa ba'dad dima'i ala ma fatani ya mu'atibi. Seandainya aku menangis darah, kata Habib Haddad, Imam Haddad, dan setelah itu karena aku menyesali terhadap apapun yang aku tinggalkan. Padahal Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini hidup ala sanani Muhammad, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Semua sunnah pernah dilakukan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tapi masih berkata seperti itu, seandainya aku menangis darah pun. Makanya sampai dikatakan Habib Ali bin Syihab, sebenarnya siapa yang lebih berhak untuk menangis? Ya, selain Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, termasuk kita-kita ini. Makanya ulama-ulama dulu itu begitu sangat memperhatikan kepada waktunya. Nah, contoh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, termasuk beliau orang yang sangat menjaga terhadap waktunya. Beliau tidak tidur kecuali di sampingnya ada santrinya yang baca kitab. Begitu juga ketika beliau bepergian, pasti bawa santri atau yang lainnya untuk baca kitab di tengah-tengah perjalanannya. Tidak usah jauh-jauh. Coba lihat ulama-ulama kita yang ada di Tarim itu. Ketika perjalanan ke Indonesia, sering kita lihat share-share dari foto-foto itu. Ada Habib siapa, baca kitab itu di pesawat. Kalau kita kan bukan baca kitab. Apakah kita bisa niru? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Sebelum tidur, lihat HP, cari ceramahnya Ustadz ini, Habib ini, Kiai ini, dengarkan sampai tertidur. Itu minimal Allah itu tahu kesungguhan kepada niat kita. Contoh yang lain, Habib Husain bin Thohir punya 2 anak yang waktu itu sangat belajar, sangat semangat mencari ilmu. Sehingga pada saatnya makan itu gantian, salah satunya makan, salah satunya baca kitab, agar tidak ada waktu yang terlewati dengan sia-sia. Apakah kita bisa? Bisa. Waktu makan buka HP-nya sambil dengarkan YouTube. Bisa. Atau dengarkan rekaman-rekaman ceramah. Bisa kan? Bisa. Kita itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Biar kita makan ini juga ada asupan gizi rohani yang juga masuk di dalam jiwa dan tubuh kita. Nah, ini dikatakan oleh Yahya bin Mu'attar Razi, tidak akan indah dunia itu kecuali dengan menyebut kepadamu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Sesungguhnya dunia itu terlaknat, yang di dalamnya juga terlaknat kecuali dzikrullah, zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan yang meliputinya, wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang alim atau orang yang belajar. Kalau pengen jadi orang yang terlaknat, jadi selain itu. Kalau pengen jadi yang tidak terlaknat, jadi alim au muta'alim. Tidak bisa jadi alim, ya muta'alim.
Yang kelima, terakhir, wala tatibul akhirah illa bi afrika. Yang keempat, dan tidak indah akhirat itu kecuali dengan pengampunanmu, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi di dalam munajatnya. Ya betul. Ya percuma kita di akhirat kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Wala tatibul jannah illa bi ru'yatika, dan tidak indah di surga kecuali bisa memandangmu, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Karena kenikmatan yang paling tinggi di surga itu adalah memandang wajahnya Allah dalam tanda petik, dalam tanda kutip, dan memandang wajahnya Rasulullah. Makanya dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dia mengatakan, fi jannatin ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga itu aku tidak ingin masuk surga. Aku ingin masuk surga bukan karena kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, tapi karena di surga ada kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 5 pesan penting dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Sebagai penutup, ada satu kisah yang disebutkan dalam riwayat hadis. Ketika Nabi Adam ini turun ke bumi dari surga, segala sesuatu yang ada di surga itu semuanya bersedih, kecuali illa dzahab wal fiddah, kecuali emas dan perak. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada emas dan perak ini. Kenapa kamu kok tidak sedih? Sedangkan yang lain sedih pada saat Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Kemudian emas dan perak ini dengan izin Allah bisa berbicara, ya Allah, aku tidak sedih karena memang awalnya Nabi Adam ini taat kepadamu, kemudian melanggar perintahmu, sehingga ketika diturunkan aku juga tidak bersedih, sebagaimana engkau juga tidak bersedih. Maka kemudian Allah memberikan wahyu kepada emas dan perak ini, wa izzati wa jalali la u'izzannakuma hatta la yunala kullu syai'in illa bikuma. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan memuliakan kalian, sehingga segala apapun yang ada di dunia ini tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan emas dan perak. Ini memang cerita dari Nabi Adam. Transaksinya kita itu kan banyak yang dikruskan dengan emas dan perak, termasuk uang yang kita pakai itu kan juga bagian dari sejarah emas dan perak. Itu karena emas dan perak ini punya sejarah pada saat Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Insyaallah kita akan masuki bab yang ke-6 pada pertemuan yang akan datang. Yang jarang hadir itu di WA, dikasih tahu, diingatkan. Saya itu seperti ini bukan untuk kepentingan saya. Saya itu kasihan kalau ada yang tidak punya ilmu. Ya, saya tidak pengen apa-apa. Saya kan tidak pernah minta apa-apa. Diingatkan yang jarang hadir untuk hadir, siapapun. Ya barangkali butuh diingatkan oleh temannya, oleh siapapun begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.